Selamat pagi Ibu dan Bapak yang kami hormati dan juga teman-teman media. Selamat datang di kegiatan Prasasti Insights. Hari ini kita akan membahas mengenai kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Fuad Bawazir selaku Board of Trustees Prasasti. Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian ada Ibu Ilya Afianti. Ibu, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bandung selaku Board of Trustees Prasasti. Kemudian ada Mas Fahrido Susilo, Direktur Eksekutif Kata Data Insight Center. Terima kasih Mas. Kemudian ada juga Bapak Dr. Kris Wijaya Supanji, Staf Khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan juga ada Pak Peter Abdullah selaku Policy and Program Director dari Prasasti, dan Bapak Budi Cahyadi selaku Research Director dari Prasasti Center for Policy Studies. Senang sekali hari ini kita, mungkin teman-teman semua di sini juga sudah punya agenda yang serupa, karena kita hari ini di tanggal 20 Oktober tepat sebenarnya mungkin ya 1 tahun dari dilantiknya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Jadi hari ini dari Prasasti akan menyajikan kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kita melakukan berbagai penilaian dan kajian terhadap berbagai program yang sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir, dan nanti akan ada secara umum dan juga pilar-pilar tertentu nanti yang akan dipaparkan oleh Bapak Budi dan juga Bapak Peter. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi paparan, saya ingin mengundang Ibu Nila Marita selaku Executive Director dari Prasasti Center for Policy Studies untuk bisa memberikan kata sambutan. Kami persilakan Ibu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih, biar semangat. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk datang di lokasi ini. Sekedar informasi, ini lokasi adalah kantor dari salah satu board membernya Prasasti, Bapak Elius. Jadi kepada Bapak Elius, terima kasih untuk kesediaannya meminjamkan tempat pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama izinkan saya menyapa, tadi Aziz juga udah sempat menyapa ya, Pak Fuad, Ibu Ilya selaku perwakilan dari Board Prasasti. Terima kasih banyak waktunya, mendadak kemarin diundang, alhamdulillah ada waktunya ya, terima kasih banyak. Kemudian dari mitra kita dari Kata Data, Mas Fahrido Susilo selaku Direktur Eksekutif Kata Data Insight Center, tadi juga ada Mas Yura, terima kasih waktunya. Kemudian ada Dr. Kris Wijaya Supanji selaku Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, terima kasih waktunya Bapak. Dan juga rekan-rekan saya di Prasasti, Pak Peter dan Mas Budi yang hari ini akan menjadi bintang bersama dengan Mas Rido untuk membahas topik kita mengenai kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran. Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bangsa kita sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan. Dalam semangat itu, Prasasti Center for Policy Studies menyusun kajian ini sebagai cerminan objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional. Berdasarkan indikator RPJMN 2025 sampai 2029 yang mencakup ASTA-CITA, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat, kami menilai kinerja keseluruhan pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran di tahun pertama ini tergolong cukup baik atau acceptable. Ada 4 pilar utama yang kami kelompokkan dari program-program yang kami analisa. 2 program pertama yaitu bidang sosial, budaya, lingkungan, serta politik dan keamanan menunjukkan kemajuan yang positif. Sementara 2 pilar lainnya yaitu ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia masih perlu penguatan. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan bisa melihat paparannya secara lebih detail yang akan dibawakan oleh Pak Gundi dan Pak Peter.
Kami menilai bahwa secara keseluruhan arah kebijakan pemerintah sudah tepat. Namun efektivitas pelaksanaan yang perlu dijaga melalui penguatan evaluasi lintas kementerian, task force memantau program prioritas, serta keterbukaan data publik melalui dashboard digital. Kajian ini kami harap dapat menjadi salah satu referensi atau bahan diskusi untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas kebijakan, sekaligus menjadi bahan refleksi publik agar dialog pembangunan semakin terbuka dan berorientasi pada hasil nyata untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kajian ini disusun secara independen oleh Prasasti dan didukung oleh Katadata yang juga akan memperkaya analisis ini melalui edisi khusus di katadata.co.id yang Mbak dan Mas atau Ibu Bapak bisa lihat setelah acara ini. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung saja Pak Aziz, saya izin mengundang ya, boleh ya, biar nggak bolak-balik. Saya mengundang mungkin moderator dulu, Mas Rido ya, Mas Wahrido Susilo, dipanggilnya Mas Rido selaku Direktur Eksekutif Katadata Insight Center yang akan menjadi moderator kita pada hari ini. Silakan Mas Rido. Kemudian saya juga mengundang rekan saya Bapak Gundi Cahyadi selaku Research Director Prasasti, dan yang terakhir Pak Peter dengan hormat selaku Policy dan Program Director kami undang ke depan untuk kita bisa memulai diskusi. Baik. Izin untuk foto bersama dulu. Oh, foto ya, bersama. untuk berempat, betul, silakan. Oh ya, baik. Sorry, saya lupa disuruh foto. Silakan. Baik, berikutnya kami mengundang Bapak Fuad Bawazir dan juga Ibu Ilya Afianti selaku Board of Trustees untuk bisa berfoto bersama, dan juga kami undang Bapak Dr. Kris Wijaya Supanji juga untuk ikut foto bersama. Silakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi diskusi untuk hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Fahrido Susilo selaku Direktur Eksekutif Katadata Insight Center sebagai moderator untuk bisa memulai, dan juga Bapak Gundi Cahyadi dan Bapak Peter Abdullah, dua orang ekonom yang juga Pak Peter memimpin di Program and Policy Director, Bapak Gundi di Research Director untuk Prasasti. Kami persilakan untuk bisa mulai memaparkan. Saya mungkin izin membuka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian, undangan yang terhormat di acara launching kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang diselenggarakan oleh Prasasti. Jadi ini terima kasih banyak kesempatannya saya selaku Direktur Eksekutif dari Katadata Insight Center dan juga mungkin partner dari Prasasti untuk bisa memandu acara paparan sekaligus diskusi kita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber kita dari Prasasti, yaitu Pak Mas Gundi Cahyadi, Research Director Prasasti, dan juga Bapak Peter Abdullah selaku Policy and Program Director dari Prasasti. Oke, tanpa berlama-lama kita mungkin akan segera mendengarkan dari Mas Gundi mungkin yang akan memaparkan terkait hasil kajian yang kita tunggu-tunggu nih ya, hasil kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kepada Mas Gundi kami persilahkan. Mungkin tepuk tangannya dulu mungkin ya buat Mas Gundi. Terima kasih Mas Rido, dan selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya akan mulai sesi pada pagi ini ya, dengan membawa satu presentasi. Kalau kita bisa
ke slide di executive summary. Pak Peter dan saya dan tim, kami sebelum membuat kajian ini, kami sempat diskusi apa yang bisa kami lakukan untuk mengukur kinerja pemerintahan 1 tahun Presiden Pak Prabowo dan juga Gibran. Dan waktu itu kami menilai bahwa mungkin dari institusi lain bakal banyak yang melakukannya berdasarkan survei, ya Pak Peter ya, atau mungkin berdasarkan pasar saham gerakannya gimana, rupiah gerakannya gimana, dan kami memilih satu metode yang lain, yaitu kami mengukur berdasarkan Perpres nomor 12/2025, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya, RPJMN 2025-2029, yang sebenarnya di situ teman-teman semua ada KPI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap program kebijakan pemerintah saat ini, yaitu 8 Astacita, 17 program prioritas, dan juga 8 program hasil terbaik cepat PHTC di negara kita saat ini. Jadi kami menilainya kalau kita sebagai pekerja ya, setiap tahun kan kita juga ada ini Mas Rido ya, performance review, di mana setiap tahun tuh KPI kita diukur dengan pencapaian di tahun itu. Jadi kami mencoba membuat kajian ini berdasarkan metode itu. Nah, di 8 PHTC, 17 program prioritas dan juga 8 Astacita itu sebenarnya KPI-nya banyak sekali teman-teman. Itu ada 1000-an lah total kalau kita lihat. Jadi kita coba untuk mengklaster semua program itu di 4 pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar transformasi SDM, pilar sosial budaya, dan yang terakhir adalah pilar politik, hukum, dan keamanan. Nah, di sini kami melihat secara keseluruhan kinerja tahun pertama pemerintahan Presiden Pak Prabowo, seperti yang Mbak Mila juga mention, adalah hasilnya kami menilai cukup baik atau acceptable. Di mana ada 2 pilar yang sedikit lebih baik dibandingkan 2 pilar lainnya. 2 pilarnya itu adalah politik dan hukum, dan juga pilar sosial dan budaya, itu juga ratingnya kami menilai cukup baik atau acceptable. Sementara pilar untuk ekonomi dan pilar transformasi SDM sedikit lebih rendah, itu di developing atau perlu perbaikan. Nanti saya akan terangkan juga dari segi metodologi bagaimana cara pengukuran rating ini. Nah, tantangan utama secara keseluruhan dari program-program pemerintahan saat ini yang kami menilai adalah sebenarnya programnya semua sangat baik, ya, tapi implementasi di lapangan yang terlihat masih banyak kendala, dan juga kelihatannya perlunya ada satu strategic improvement yang menyeluruh kepada program pemerintah saat ini. Jadi rekomendasi kami secara keseluruhan di sini kami simpulkan itu adalah pemerintah perlu mengoptimalkan peran task force yang memantau program-program ini, ya, agar lebih aktif mereka, agar lebih terkoordinasi, dan mungkin yang lebih baik juga kalau bisa adanya pengembangan database yang lebih transparan kepada publik, supaya publik juga bisa berdiskusi, ya, jadi terlihat tidak menutup-nutupi, ya. Karena waktu kami melakukan kajian ini juga salah satu halangannya adalah banyak data itu yang susah diakses atau belum diupdate untuk tahun 2025. Jadi itu yang membatasi satunya objektivitas dari penilaian kami di dalam kajian ini. Jadi mungkin saya ke slide berikutnya, ya. Saya mulai dengan pilar yang grade-nya developing, yang perlu perbaikan. Ini mungkin yang 2 pilar yang lebih lemah dibandingkan 2 pilar berikutnya. Tentunya dari segi ekonomi, kita tahu bahwa sasaran pemerintah saat ini itu pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Nah, kami melihat dari segi situasi saat ini, ya, ada beberapa catatan yang penting. Contohnya PHTC nomor 8, pengembangan sistem negara itu yang kelihatannya masih sedikit minim. Ya. Jadi kalau kita melihat target dari penerimaan pajak ataupun penerimaan negara itu masih jauh rendah di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Lalu di program prioritas nomor 15, kurangnya pembangunan infrastruktur, ini masih menjadi satu batasan di mana mempengaruhi dari segi logistik, harga logistik yang masih tinggi, itu juga membuat salah satu faktor yang menarik, ya, atau mengurangkan efektivitas dari program-program
ekonomi pemerintahan saat ini. Lalu di pilar kedua, transformasi sumber daya manusia. Nah, ini yang sebenarnya sasarannya jelas, peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan manusia untuk menciptakan SDM yang sehat, unggul, dan kompetitif. Jadi ini merupakan pilar yang sebenarnya jangka view-nya itu very long term in terms of the view. Nah, di sini program utamanya tentunya adanya MBG, adanya cek kesehatan gratis dan segalanya. Nah, situasinya apa, teman-teman? Kami melihat di sini misalkan PHTC 1 MBG ya, kami melihat kenyataannya adalah kurangnya pengawasan, transparansi, standar yang sangat berbeda dari wilayah itu merupakan salah satu hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya untuk pemerintah. Cek kesehatan gratis PHTC nomor 2, kami juga menilai bahwa cakupan saat ini itu walaupun sudah berjalan cukup baik, tapi masih jauh di bawah target tahun 2025. Ya, jadi ini yang membuat adanya penilaian-penilaian yang cukup membuat gradingnya sedikit lebih lemah untuk kedua pilar ini. Nah, berikutnya di slide berikutnya adalah dua pilar yang grade-nya adalah acceptable, cukup baik. Di sini ada pilar sosial dan budaya. Ya. Kita tahu di sosial budaya sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial, menurunkan kemiskinan, memperkuat ketahanan lingkungan, dan juga tentunya melestarikan budaya nasional. Nah, di sini beberapa catatan yang menarik, teman-teman. Contohnya di PP nomor 5, ya, tingkat kemiskinan saat ini terkesan relatif stabil, jadi cukup baik ini penilaiannya. Walaupun juga kemajuannya itu tidak terlalu berarti dari tahun lalu, ya. Jadi kelihatannya memang walaupun stabil, tapi sebaiknya kita perlu untuk meningkatkan lagi nih supaya angka kemiskinan di Indonesia itu terus menurun. Pemerataan gender salah satu isu yang menurut kami cukup positif di sini, terlihat on track sesuai dengan target pemerintah di tahun 2025. Ini memberikan satu positif point untuk pilar ini. Nah, berikutnya di pilar terakhir, yaitu pilar politik, hukum, dan keamanan. Dari segi sasaran, penguatan demokrasi, supremasi hukum, keamanan nasional, dan juga menciptakan governance yang clean, yang efektif, dan trusted, ya, terpercaya. Di sini yang kami sayangkan sebenarnya dari segi situasi, banyak sekali data-data itu yang masih sangat terbatas, ya, data-data yang sebenarnya ditaruhkan untuk KPI pemerintah di tahun 2025, data yang masih sangat terbatas, tapi secara keseluruhan, secara subjektivitas, dan juga dibantu oleh teman-teman kami di kata data, kami menilai bahwa di sini setidaknya ada program-programnya sudah cukup berjalan, ya, walaupun masih banyak tentunya perbaikan yang perlu dilakukan. Contohnya misalkan di PP 4, ya, kami masih melihat bahwa penegakan sistem counterbalance di dalam hukum Indonesia itu masih bisa di-improve lagi ke depannya. Nanti mungkin saya akan elaborate sedikit lebih in detail waktu kita masuk ke satu persatu. Baik, jadi Mas Rido izin saya lanjut, ya. Kita menilai sekarang dari segi konteks dan metodologi. Bagaimana caranya kami menilai kinerja pemerintahan di dalam kajian ini. Jadi kalau kita lihat dari segi konteks dan metodologi, kita tahu Indonesia itu menetapkan target pertumbuhan PDB 8% di 5 tahun ke depan, dan juga untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, di sini yang menarik memang upaya-upaya dari pemerintah itu, teman-teman sendiri kita tahu bahwa upayanya terciptakan dari program-program pemerintah saat ini, yaitu 8 Asta Cita, 17 program prioritas, dan juga 8 PHTC, program hasil terbaik cepat, ya. Di mana itu sudah jelas banget, kalau kita lihat di Perpres 12 2025 itu listnya sangat panjang, apa saja yang pengen dilakukan oleh pemerintah, misalkan indeks kesetaraan gender, indeks ketahanan pangan, penerimaan pajak dari pemerintah, itu sudah jelas target kita ke depan gimana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kita supaya lebih cepat ke depannya. Nah, disitulah kami beranjak dari situ, kami melakukan kajian ini, teman-teman, di slide berikutnya. Jadi kita melihat dari program-program pemerintah saat ini, ya, 8 PHTC, 17 PP, 8 Asta Cita, kita mengelompokkan KPI-nya berdasarkan Perpres 12 tahun 2025, ya. Kita lihat mana yang lebih relevan ke ekonomi, mana yang relevan ke sosial, mana yang relevan ke politik,
mana yang relevan kepada SDM. Dan setiap dari KPI ini kami satu persatu kami melihat indeks-indeks yang paling atau data-data yang paling penting dan kita kelompokkan. Kita cari, oke, tahun 2025 contohnya target penerimaan pajak itu 10,5% misalkan. Saat ini pencapaiannya seberapa tinggi? Apakah sudah tercapai? Ataukah masih lagging behind a lot? Ataukah sudah melebihi? Nah, disitulah kita memberikan penilaian yang berdasarkan kuantitatif di sini. Ya, jadi kalau nilai satu itu merupakan significant gaps atau perlu perhatian yang serius. 2 adalah developing ataupun perlu perbaikan. 3 sedikit lebih di bawah on track, tapi 3 itu menurut kami cukup baik. 4 adalah on track, jadi on track itu sesuai dengan target 2025. Sedangkan 5 exceeding expectations, melampaui ekspektasi target 2025. Nah, ini berdasarkan scoring ini, teman-teman, kami menilai rata-rata untuk setiap pilar. Jadi setiap pilar akan ada gradingnya tertentu karena itu merupakan rata-rata dari penilaian setiap KPI di dalam pilar itu. Dan keseluruhan merupakan rata-rata dari 4 pilar yang telah saya uraikan tadi. Beberapa limitasi dari riset kami ya, teman-teman, ini kami perlu state juga ya, bahwa riset ini berdasarkan apa yang telah dicatatkan di RPJMN 2005-2029, jadi kita nggak menilai misalkan indeks harga saham sekarang di mana, apakah itu mencatat satu prestasi juga dari pemerintah, nilai tukar rupiah gimana, dan survei kepuasan publik gimana, itu tidak kami cakupan dalam kajian ini. Kajian ini benar-benar hanya looking detail dari KPI-KPI yang telah ditetapkan pemerintah di RPJMN 2025-2029. Nah, 2 limitasinya ya, 1 ketersediaan data. Ya, beberapa data yang terkait dengan KPI itu belum sepenuhnya tersedia, belum tersedia atau mungkin belum diperbarui secara berkala. Jadi kami belum bisa melihat sebenarnya pencapaian tahun 2025 ini bagaimana. Ya. Jadi rekomendasi kami ke depannya, Pak Peter dan saya juga kita diskusi banyak tentang ini. Mungkin ketersediaan data ini ya yang lebih lengkap, yang lebih terkini, constantly upgraded, lebih open ke publik, itu mungkin menjadi satu hal juga yang bisa meningkatkan objectivity kita dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah. Kedua, adanya kedalaman analisis ya. Jadi analisis yang kami lakukan ini merupakan terbatas dengan data sekunder, data yang kami bisa dapatkan dari publik. Sementara kita tidak melakukan adanya pendalaman mungkin yang lebih lanjut dengan berbagai stakeholders, misalkan one-on-one interview dengan policy makers ataupun survei di dalam yang penerima MBG gitu Mas Rido ya, itu kita tidak lakukan dalam research ini. Mungkin semoga tahun depan kita bisa melakukannya sedikit lebih dalam, dan itu merupakan dua limitation dari research kita saat ini. Baik, jadi di slide berikutnya teman-teman bisa lihat ya, ini kan nanti materinya bakal di-share juga kepada teman media semuanya. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita mengcluster semua program-program pemerintah. Jadi contohnya mungkin saya bisa sedikit lihat di sini ruang lingkup 1 ekonomi dan industri itu contohnya di situ ada PP 1 tentang swasembada pangan. Di situ juga ada PP 15 tentang hilirisasi. Ada juga Astacita 3 misalkan tentang lapangan kerja, industri kreatif dan infrastruktur. Di klaster ruang lingkup 2 transformasi SDM itu ada proyek-proyek yang paling besar ya pemerintah MBG, contohnya PHTC 1, PHTC 2 adalah cek kesehatan gratis. Ya, di klaster ketiga sosial dan budaya itu ada contohnya PP 11 tentang lingkungan hidup, ada juga Astacita 4 tentang kesetaraan gender, peran perempuan dan selanjutnya. Di klaster keempat itu klaster yang sebenarnya paling kecil, klaster politik, hukum dan keamanan. Di situ ada Astacita 1 tentunya tentang Pancasila, demokrasi, dan juga ada PP 4 tentang pemberantasan korupsi. Jadi ini secara detail kami kategorikan di 4 klaster ini. Setiap program kami menilai KPI-nya apa, kami susun dan kami bandingkan dengan pencapaian tahun
2025. Secara singkat mungkin itu metode yang kami lakukan dalam kajian ini. Baik teman-teman, jadi saya lanjutkan. Di ruang lingkup 1, ekonomi dan industrialisasi, ya, kita melihat bahwa targetnya jelas peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Realisasinya apa? Di sini kita melihat bahwa realisasinya contohnya hilirisasi, ya. Kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia pada Q2 2025 itu masih di bawah target tahun 2025. Reformasi fiskal dan penerimaan negara, rasio pajak kita terhadap PDB sebenarnya sedikit merendah malah di semester 1 tahun 2025 ini, dan masih di bawah target untuk tahun 2025 yaitu 10,25%. Jadi ini merupakan hal-hal yang weighing, ya, on the grade untuk pilar ekonomi. Nah, tantangan utamanya apa, teman-teman? Tantangan utamanya itu beberapa tantangan yang saya simpulkan, ya, mungkin saya nggak diskusi semuanya. Contohnya nomor 2, ya, biaya logistik yang masih tinggi dan rantai pasok itu belum terintegrated di daerah. Jadi adanya secara distribusi itu inefficient distribusi yang membuat kenaikan harga itu masih bergejolak di beberapa wilayah. Dan ini juga contohnya lagi tantangan utamanya tentang ini sebenarnya ada sangkutannya dengan poin 3, ya, yaitu infrastruktur dasar di wilayah terpencil yang belum merata. Jadi infrastruktur itu masih belum merata, karena itulah biaya logistik sebenarnya masih tinggi di Indonesia. Beberapa rekomendasi dari yang lebih high level, ya, tentunya dari high level dari kami, kelihatannya memang 2 hal yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah itu adalah penciptaan iklim investasi yang harusnya lebih terus membaik. Jadi ini nggak pernah liput nih Pak Peter, ya. Setiap tahun kayaknya kita harus terus meng-highlight bahwa penciptaan iklim investasi yang lebih baik itu harus terus dikejar oleh pemerintah saat ini. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter harusnya bisa lebih selaras, ya. Jadi dengan adanya insentif yang jelas, dan ini bisa mengembangkan perekonomian Indonesia secara lebih secara lebih stable ke depannya. Baik, di ruang lingkup kedua, transformasi sumber daya manusia, ya, ini beberapa mungkin yang dari segi penilaian, ya, yang kita sering dengar di media kan, ya, tentang adanya kasus keracunan, tentang MBG dan segalanya. Jadi kami menilai dari data, dari realisasi saat ini, kita melihat bahwa contohnya prevalensi stunting, ya. Prevalensi stunting itu tercatat penurunan prevalensi secara nasional, tapi di banyak provinsi angkanya itu masih di atas 30%. Jadi again, kemajuan itu belum merata di seluruh Indonesia. Dan kami juga menilai bahwa dari segi dampak program MBG terhadap stunting mungkin memang masih terlalu cepat untuk kita menilai. Mungkin kita perlu 3 tahun ke depan setidaknya untuk bisa menilai apakah memang ada dampak juga dari program ini kepada prevalensi stunting di Indonesia. Nah, satu lagi adalah cek kesehatan gratis. Walaupun cek kesehatan gratis dari on the ground, teman-teman media memberikan feedback yang cukup baik, ya, kepada kami tentang apa yang sudah dicapai di program ini di daerah, tapi angka cakupannya itu masih sangat di bawah sekali, rendah di bawah target. Jadi kalau target tahun 2025 itu sebesar 36%, saat ini kami melihat bahwa angka cakupan itu masih berada di sekitaran 11% untuk cek kesehatan gratis. Tantangan utamanya apa? Tantangan utamanya kita melihat bahwa kualitas dan juga ketepatan sasaran itu masih belum terlihat jelas, terutama di wilayah-wilayah yang lebih tertinggal, ya. Tentunya di sini kasusnya adalah MBG, misalkan standarnya itu masih varian banget dari provinsi ke provinsi, yang membuat kelihatannya perlu adanya governance yang lebih kuat. Makanya di rekomendasinya kami melihat bahwa tata kelola, ya, itu perlu banget untuk kita bangun, governance lebih baik untuk kita bisa make sure standar dari wilayah ke wilayah itu lebih sama.
Dan koordinasi antar lembaga juga kelihatannya masih perlu diperkuat, teman-teman. Itu satu catatan kami, ya. Dan ini juga yang membuat kami dari catatan besar itu kelihatannya task force yang sudah ada, mungkin nanti Pak Peter bisa sharing sedikit. Task force yang sudah ada ini belum begitu kelihatan terlalu aktif, belum dikasih gigi yang tajam lah intinya lah, untuk bisa lebih aktif membuat terobosan ke daerah. Baik, berikutnya ruang lingkup ketiga di sosial dan budaya. Ya. Di sini tentunya sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dengan menurunkan tingkat kemiskinan, penguatan ketahanan lingkungan, dan pelestarian budaya nasional. Ya. Realisasinya di sini kita lihat bahwa misalkan contohnya kemiskinan, ya, penurunan tingkat kemiskinan nasional itu kelihatannya sedikit stagnan di sini dan masih berada di atas target tahun 2025. Jadi target tahun 2025 di 7,7-8%. Saat ini kita berada di 8,5%, sedikit lebih rendah di bawah target. Ya, ada juga tetapi hal-hal yang cukup positif di pilar ini, contohnya di budaya. Ya, PDB ekonomi kreatif itu sebenarnya sudah tumbuh 5,7%. Ya, sementara targetnya ini udah di bawah 5,7%, jadi udah melampaui target. Ini merupakan hal-hal yang bersifat positif yang mengangkat grading dari pilar sosial dalam kajian kami. Tantangan utamanya apa? Tantangan utamanya again dari segi environment, contohnya adanya degradasi lahan dan deforestasi yang terus berlanjut, ya, dan juga pemrosesan limbah yang belum terstandar di Indonesia saat ini. Cukup menarik di sini rekomendasi kami, dan juga mungkin teman-teman media juga udah aware, ya kan, barusan ini Indonesia pemerintah juga udah memulai project waste to energy. Jadi kami melihat bahwa program waste to energy ini bakalan menjadi satu potensial program yang bisa membuat adanya improvement yang cukup lebih signifikan di dalam pilar environment ke depannya di Indonesia. Jadi secara overall grade di sosial acceptable, ya. Berikutnya di ruang lingkup 4 politik, hukum dan keamanan, grade-nya juga acceptable di sini. Ya, beberapa hal ya realisasi saat ini, contohnya kita masih melihat yang mungkin perlu diperbaikin lagi dari segi indeks integritas misalkan. Indeks integritas itu berada di 71,5 saat ini, ya, masih rendah dibandingkan target tahun 2025, ya. Indeks reformasi Pemda misalkan itu masih di angka 69,5, jadi masih tertinggal kalau kita bandingkan dengan indeks di kelembagaan, ya, karena mungkin lagi-lagi ini asas dasarnya adalah kapasitas di daerah itu kelihatannya lebih rendah dibandingkan kapasitas di pusat. Jadi ini nih yang juga kami, salah satu rekomendasi kami Mas Ridho adalah pentingnya meningkatkan kapasitas di daerah untuk melakukan evaluasi dan juga program monitoring pemerintah saat ini. Tantangan utamanya apa? Tantangan utamanya untuk pilar ini kami melihat bahwa kadang itu kebijakan berubah cepat, ya. Kadang perumusan kebijakan berubah cepat, dan ini berakibat juga kepada pelaksanaannya yang mungkin uncertain karena perubahannya cepat, dan beban administratif yang bisa menjadi lebih tinggi di sini. Jadi rekomendasi secara high level menurut kami di sini adalah dengan perlunya reformasi birokrasi terutama di daerah. Kami juga melihat bahwa SOP nasional tentang penegakan hukum harus terus dibentuk dan diperbaiki untuk bisa meningkatkan performance pemerintah di program-program politik, hukum, dan keamanan ke depan. Baik, jadi secara prinsip, ya, kalau saya bisa simpulkan, ya, di sini ekonomi dan industrialisasi overarching isunya apa? Overarching isunya kembali lagi bahwa proyek-proyek pemerintah semuanya very good idea, very good target, didasarkan oleh research yang juga menopang jelas tentang sasarannya. Tapi isunya apa? Isunya adalah on the ground implementation. On the ground implementation kelihatannya ini yang sangat konsisten kita lihat di
hampir semua pilar itu adanya kesan bahwa on the ground implementation ini masih belum berjalan secara mulus di Indonesia saat ini. Rekomendasi kami apa? Di sini kami melihat dari pilar-pilar, Pak Peter, izinkan saya mungkin beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Contohnya di di pilar ekonomi, ya, kita mungkin memerlukan lagi perluasan insentif kawasan industri, ya, karena ini jadi satu hal juga di mana contohnya di kuartal kedua itu kan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya investasi di kawasan industri. Jadi kelihatannya memang perlu adanya perluasan insentif di kawasan industri, perlu juga adanya akses pembiayaan, financing yang lebih wide untuk UMKM dan petani. Contohnya ini akan menunjang upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan. Ya. Di pilar kedua, pilar transformasi sumber daya manusia, contohnya untuk MBG, kami melihat implementasi kelihatannya harus lebih difokuskan untuk bisa memperdayakan UMKM di daerah, ya, dengan making sure bahwa standar nasional itu bisa dipertahankan dari provinsi ke provinsi. Program cek kesehatan gratis misalkan, sebaran puskesmas dan klinik yang lebih merata dan juga ditunjang oleh operasional dan juga fasilitas kesehatan yang lebih maju di setiap unitnya. Di pilar sosial dan budaya, integrasi basis data sosial yang penuh, lebih komprehensif, ini sangat penting untuk kita bisa meningkatkan akurasi penerimaan bansos, ya, dan juga tentunya penciptaan lapangan kerja formal yang terus diupayakan oleh pemerintah itu akan mendukung pilar sosial dan budaya Indonesia. Dari segi politik dan hukum, kelihatannya beberapa hal, ya, kami menilai bahwa kapasitas SDM dengan dukungan layanan digitalisasi dan integrasi, terutama di daerah, penting sekali untuk kita bisa meningkatkan ke depan, ya. Dan juga pembentukan metode pengawasan kinerja yang lebih berbasis hasil, dengan bisa ini mengurangi proses administrasi di lembaga keamanan kita saat ini. Mungkin secara keseluruhan itu Mas Rido yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada 4 slide lagi tentang lebih spesifik tentang MBG ataupun cek kesehatan gratis. Mungkin sambil jalan nanti kita kalau ini mungkin kita bisa break untuk question dulu saat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Oke, boleh tepuk tangan mungkin buat Mas Gundi, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mas Gundi atas pemaparan hasil risetnya, ya, yang sangat insightful tadi. Saya dan banyak hal yang menarik mungkin yang bisa kita catat gitu, ya. Saya pribadi mencatat banyak hal, cuman mungkin beberapa yang stand out gitu. Tadi permasalahan utamanya adalah terkait dengan implementasi, lalu kemudian ada scoring terkait dengan 4 pilar yang dijadikan basis dari studi ini gitu kan. Pilar ekonomi dan industrialisasi nilainya developing atau perlu perbaikan gitu. Pilar transformasi SDM nilainya juga developing atau perlu perbaikan. Pilar sosial nilainya acceptable atau cukup baik. Dan pilar polhukam nilainya juga cukup baik atau acceptable gitu. Yang kedua adalah terkait dengan metodologi evaluasi kebijakan ini. Saya pikir ini suatu hal yang menarik, ya, metodologinya, karena teknokratik metodologinya, berkaca pada indeks dan KPI instead of mungkin survei persepsi yang selama ini jadi kayak semacam standar gitu buat lembaga-lembaga riset untuk mengevaluasi. Dan memang rasa-rasanya pendekatan teknokratik itu yang diperlukan di Indonesia. Kita perlu lebih banyak lagi diskursus dan diskusi terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin teknokratik gitu. Jadi meskipun tadi disampaikan banyak limitasinya dan lain sebagainya, tapi saya sendiri yakin, ya, sebagai seorang pemerhati kebijakan juga gitu, policy scholars mungkin, ya, saya yakin bahwa hasil kajian dari teman-teman prasasti ini akan bisa memperkaya diskursus publik terkait dengan kebijakan di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, karena ini menggunakan KPI dan instrumen pengukuran dari Bappenas, ini tentunya akan memudahkan teman-teman Bappenas juga dalam melakukan evaluasi, dalam melakukan monef gitu, ya. Jadi mungkin next time mungkin perlu diundang juga nih teman-teman Bappenas, karena
teman-teman prasasti menggunakan KPI dan indeks-indeks yang di-develop oleh teman-teman Bappenas gitu. Oke, sebelum saya membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, hadirin yang ada di ruangan ini untuk menanyakan ya lebih lanjut dan memperdalam lagi mungkin terkait dengan apa yang sudah disampaikan, saya mungkin izin mengeksersis privilege saya nih sebagai moderator ya untuk memberikan satu pertanyaan untuk warm up lah mungkin gitu. Tadi sempat disampaikan gitu kan, salah satu highlight temuannya adalah bahwa implementasi on the ground ini masih perlu diperbaiki. Dan implementasi itu atau policy implementation saya pikir tidak akan bisa dilepaskan dari konteks koordinasi antar lembaga dan lain sebagainya. Nah ini saya mungkin pengen menunjukkan pertanyaannya ke Pak Peter mungkin Pak ya, terkait dengan implementasi kebijakan tadi. Apa sih Pak yang dalam pandangan Bapak dan dari hasil penelitian teman-teman prasasti gitu, apa yang jadi hambatan utama Pak dalam implementasi ini dan model koordinasi lintas kementerian yang seperti apa yang mungkin bisa dijadikan rekomendasi? Ya, sebelum mungkin saya menjawab Mas Rido, saya ada beberapa catatan sharing juga ke teman-teman. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman media memenuhi undangan kami. Kami di Prasasti memang berbagi tugas, ya. Mas Bundi yang masih muda, ya. Ini memang kebagian tugas yang sulit. Ya. Jadi Mas Bundi ya sesuai dengan kapasitasnya yang masih muda dan smart. Jadi Mas Bundi harus melaksanakan sebuah kajian yang kita tuntut untuk lebih objektif. Ya, makanya pendekatannya seperti disampaikan oleh Mas Rido tadi sifatnya teknokratik. Kita menggunakan basis data karena semua program itu pasti punya KPI. Jadi kita nilai secara objektif atas pencapaian KPI. Nah itu yang sebenarnya yang dipaparkan oleh Mas Bundi. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah saya dapat tugas yang lebih sederhana. Nah saya hanya memberikan komentar yang bersifat refleksi. Ya, ini refleksi kalau Mas Bundi suka ketawa nih kalau dengar refleksi karena dia kepikiran sama Kokuo. Jadi kalau Mas Bundi itu detailnya tadi udah mengulas detail, nah saya hanya memberikan komentar. Ya. Mas Bundi menghasilkan hasil kajiannya itu penilaian acceptable. Ya, bahasa sederhananya cukup baik. Ya. Nah ini penilaian yang sangat objektif sebenarnya, seperti yang dijelaskan tadi, didasarkan kepada pencapaian KPI. Tapi, nah ini kan kalau saya kan melihatnya secara refleksi, ya reflektif. Nah, kalau kita tempatkan hasilnya Mas Budi tadi di dalam kerangka harapan, kalau saya nilainya sebenarnya acceptable itu ya agak jauh dari harapan. Karena harapan kita itu ketika Pak Prabowo memulai pemerintahannya sangat tinggi. Kita berharap program-programnya Pak Prabowo itu berjalan sangat baik, bukan cukup baik. Jadi ini sebagai catatan. Hasil nilainya tadi udah acceptable, tapi sebagai catatan dia tidak mencapai apa yang kita harapkan. Tapi saya perlu membatasi, ya. Mengingatkan diri saya sendiri bahwa penilaian ini harus kita kasih rambu-rambu. Ini adalah penilaian 1 tahun. Ya, kita juga harus objektif. Ini adalah penilaian 1 tahun, bukan penilaian akhir. Kalau kita zaman dulu ya ini nilai tengah semester lah, ya. Yang mana masih ada peluang untuk kita perbaiki. Dan ada kata-kata bijak, memulai sesuatu itu, apalagi memulai sesuatu yang baik, itu akan selalu terasa berat. Apalagi kita tahu kondisi kita, ya memang
sangat kompleks. Harapan kita taruh setinggi langit, sementara kondisi kita itu ya memang sangat kompleks, banyak permasalahan. Sehingga kalau kita tempatkan lagi tadi penilaian cukup baik tadi dengan semua keterbatasannya, ya harus kita bisa maklumi, tetapi tetap kita harus ada catatan sebagai masukan. Nah, masukan inilah yang sebenarnya sangat relate, ya, sangat berkaitan dengan pertanyaan Mas Rido tadi. Ya. Ada dua catatan saya. Pertama, catatan saya adalah saya selama setahun terakhir ini kurang melihat adanya orkestrasi di dalam pelaksanaan program-programnya Bapak Prabowo. Masing-masing program seperti jalan sendiri, tidak ada orkestrasi. Yang sebenarnya ini sangat diperlukan. Orkestrasi itu kalau kita bicara musik, orkestrasi itulah yang akan membentuk harmoni, yang akan membuat sebuah perubahan itu menjadi terasa indah. Harmoni itulah yang akan menjadi sebuah sinergi, sehingga hasil-hasilnya akan menjadi lebih berlipat ganda. Ini yang menurut saya, catatan saya, itu kurang nampak di dalam 1 tahun pelaksanaan programnya Pak Prabowo. Yang tadi disebutkan oleh Pak Gundi, sebenarnya programnya sangat baik, kurang implementasinya. Nah, kurang implementasi ini sebenarnya kalau menurut saya tambahkan karena kurangnya orkestrasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah belum cukup berjalannya monitoring dan evaluasi. Padahal ini kan di dalam sebuah konsep manajemen proyek, manajemen program, ada sebuah keharusan. Harus ada proses monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan yang kemudian akan menyebabkan program itu berjalan sebaik mungkin. Nah, ini yang sangat minim, yang sebenarnya yang menyebabkan kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Gundi kurang implementatif. Dan yang menarik lagi adalah ternyata pemerintah itu seharusnya sudah punya. Makanya tadi Mas Gundi menyebutkan rekomendasinya adalah mengaktifkan, bukan membentuk. Karena memang pemerintah itu sebenarnya sudah punya. Kalau kita merujuk kepada Perpres nomor 39 tahun 2023, itu ada yang namanya manajemen risiko pembangunan nasional. Ada komitenya. Dan itu ada di mana? Ada di Bappenas. Jadi saya membayangkan Bappenas yang punya RPJMN dan Bappenas juga yang punya MRPN. Seharusnya ini kalau seandainya ini diaktifkan dan diberi, yang kalau bahasa Mas Gundi tadi diberi gigi, saya kira proses monitoring dan evaluasinya akan jauh lebih kuat, dan itulah yang akan memastikan sisa waktu 4 tahun ke depan program-programnya Pak Prabowo akan bisa berjalan lebih baik. Ya, kalau itu berjalan lebih baik, ya kita bisa lebih berharap ya hasilnya akan tidak lagi acceptable, tapi exceed our expectation. Nah, ini yang kita perlu sampaikan sebagai catatan, rekomendasi ya kepada pemerintah. Jadi prasasti tidak hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga memberikan catatan, rekomendasi agar program-program yang sudah berjalan baik bisa lebih baik lagi. Yang tadinya yang menurut penilaiannya Mas Gundi tadi masih perlu diperbaiki, masih developing, perlu perbaikan, itu nantinya benar-benar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sekaligus menjawab Mas Rido tadi, itu Mas Rido. Jadi kita perlu sekali ada orkestrasi, perlu sekali ada proses monitoring dan evaluasi di semua kementerian nantinya. Mungkin itu Mas Rido.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Peter, tadi sangat menarik sekali mengenai pemberdayaan Komite Manajemen Resiko Pembangunan Nasional, Pak, sesuai dengan perpres yang ada tadi. Oke, kita ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi teman rekan-rekan media maupun hadirin yang ada untuk bertanya ya, dan mungkin menggali lebih dalam terkait dengan hasil riset dari teman-teman di Prasasti ini. Mungkin untuk sesi pertanyaan pertama ada 3 pertanyaan, mungkin boleh ya satu atau mungkin satu dulu kalau belum ada ya. Boleh disebutkan nama dan medianya mungkin Pak ya. Sebelumnya terima kasih Pak Rido, Pak Indi, dan juga Pak Peter. Perkenalkan, saya Cynthia dari Kontan. Ingin bertanya terkait kinerja perdagangan Indonesia selama setahun terakhir. Nah, dalam setahun ini kan banyak ketegangan perang dagang ya Pak secara global. Nah, sejauh ini bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi tekanan perang dagang global selama setahun ini? Kemudian juga telah ditaikkan beberapa perjanjian dagang seperti ICEPA, ICA-CEPA, dan juga Peru-CEPA. Sejauh mana perjanjian ini mampu membantu Indonesia dalam menghadapi perang dagang dan kebijakan tarif tinggi dari Amerika. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemerintah dalam memilih mitra dagang, apakah sudah cukup efektif dalam mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti AS dan juga Tiongkok. Terima kasih Pak. Isunya terkait dengan perang dagang dan dampaknya mungkin terhadap pilar ekonomi tadi ya. Mbak siapa tadi maaf? Cynthia dari media Kontan. Ditujukan ke Pak Gundi atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke, mungkin dari Pak Gundi dulu mungkin boleh merespon ya. Baik, saya respon, mungkin nanti Pak Peter bisa tambahkan juga. Jadi kalau secara keseluruhan, walaupun ini aside dari topik hari ini Mbak ya, maksudnya ada sangkutannya, tapi ini bukan satu bagian yang kami kaji lah dari setahun terakhir. Tapi menurut kami sebenarnya posisi pemerintah saat ini yang menarik itu adalah karena pemerintah itu agnostik dalam arti kita nggak peduli kita mau hubungan dagangnya dengan siapa, pragmatik dalam arti oke, kita mau mendekati kepada seluruh mitra perdagangan kita, makanya adanya perjanjian bebas tarif yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Nah, dari segi AS sendiri, menurut kami sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu perlu diapresiasi. Ya kan? Kalau kita melihat di awal waktu bulan April, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah AS dalam saat ini merupakan di bawahnya Presiden Trump, sebenarnya dari segi ilmu ekonomi, mungkin Pak Fuad bisa ini juga nih Pak Fuad, ini dari ilmu ekonomi itu nggak make sense Mbak Cynthia. Itu mereka mencoba menggunakan tarif dagang itu sebagai alat politik. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita mencoba untuk mendekati bagaimana caranya untuk mendekat, menurut kami itu sudah perlu diapresiasi oleh semua publik saat ini. Mungkin yang lebih signifikan Mbak Cynthia dan lebih long term in terms of the thinking, menurut kami itu saat ini yang perlu dilakukan oleh Indonesia itu bagaimana caranya kita bisa menggerakkan lagi roda manufacturing. Ini nih yang penting, karena dengan kita bisa meningkatkan roda manufacturing itu, kedepannya ketergantungan kita terhadap barang-barang yang mungkin lebih dari Tiongkok ataupun dari AS itu bisa berkurang juga Mbak Cynthia. Itu mungkin yang menjadi harapan, dan kenapa dari rekomendasi kami tentang ekonomi dan hilirisasi itu juga salah satunya terus merujuk kepada bagaimana caranya kita bisa kembali menghidupkan roda manufacturing di Indonesia, gitu kan. Ini sih menurut saya yang mungkin short answer dari pertanyaannya Mbak Cynthia ya. Pak Peter ada tambahan ini? Ya, kalau pertanyaannya hanya di dalam lingkup yang sempit terkait dengan perdagangan, kita bisa melihat kepada
hasil dari atau data statistik perdagangan kita yang terakhir. Ya, di mana kita tahu pada hasil atau rilis dari BPS yang terakhir, perdagangan surplus neraca perdagangan kita yang terakhir kan kembali meningkat yang baik. Dan itu menurut saya adalah sebuah kinerja yang baik di tengah apa yang disampaikan tadi, terjadi perang dagang dan sebagainya, dan ternyata justru angka surplus perdagangan kita meningkat. Dan kemudian saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Mundi, capaian-capaian terkait dengan kesepakatan dagang, misalnya EU-SEPA dan seterusnya, itu adalah cerminan bagaimana pemerintah berhasil untuk mencari upaya memperluas pasar dan sebagainya. Cuman saya sependapat juga dengan Mas Budi, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, karena kita tidak cukup hanya dengan sepakat untuk berdagang ya, atau membuka pasar baru, tetapi bagaimana kita mempersiapkan barang-barang ekspor kita untuk bisa menembus pasar tadi, itu yang lebih penting. Dan hal itu sangat ditentukan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan membangun kembali manufaktur kita. Nah, itu nggak bisa kita nilai dalam skop jangka waktu yang sangat pendek. Nah, itu kita butuhkan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Nah, ini balik lagi, kita baru, kalau kita konteksnya penilaian sekarang ini baru 1 tahun, ya kita masih butuh waktu yang lebih panjang untuk memberikan waktu yang lebih panjang kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa mencapai target-targetnya termasuk di bidang perdagangan. Ya, terima kasih Mbak Sinta dari Kontan. Barangkali ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, ya silakan Mas yang ada di belakang. Kemudian nanti mungkin Mbak yang sama-sama biru nih bajunya nih. Oke, silakan Mas. Nama dan asal medianya Mas ya. Oke, baik, terima kasih Mas Moderator. Selamat siang Pak Budi dan Pak Peter. Izin saya Farhan dari Investor Trust. Mau tanya pertama soal Danantara Pak. Ini sudah beberapa bulan setelah dilaunching oleh Pak Prabowo, karena kan berulang kali Pak Prabowo menyebut ini sebagai upaya transformasi BUMN. Nah, seperti kita mungkin akan fokus sama tujuan Danantara sama percepatan nilai tambah dan lain-lain. Sebenarnya Pak, ini kira-kira menurut dari kami sendiri, kita untuk Danantara ini, apakah kita perlu memberikan waktu toleransi lah terhadap Danantara untuk kita melihat hasilnya? Karena kan kalau di awal kemudian Danantara untuk boost sampai ke 8%, salah satunya kan ada peran Danantara di sana. Ini sampai hari ini kita belum lihat hasilnya dan lain-lain. Bahkan untuk transformasi BUMN pun yang disebut berkali-kali dipangkas sampai 200, hari ini belum kelihatan. Malah ketika sebelumnya Pak Pandu bilang punya desain bikin 200 BUMN skala global, ternyata saya dapat info Pak Pandu malah minta holding untuk list sendiri perusahaan mana yang bakal kira-kira gitu. Kira-kira untuk dari kami sendiri, idealnya kita perlu waktu berapa lama nih untuk melihat hasil Danantara punya kontribusi real terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua soal ini mungkin Pak Peter, tapi mungkin Pak Budi juga boleh menambahkan soal ini Pak, soal ini kan belakangan ternyata Pak Prabowo ini di masanya Pak Prabowo kita melihat kebijakan Bank Sentral, dan ini syarat dari sepanjang tahun ini sudah 4 kali Bank Sentral melakukan suku bunga sampai 100 bps. Nah, kira-kira menurut Bapak ini ke depan seperti apa? Apakah ini justru menjadi sinyal koreksinya Pak Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya yang dianggap lebih stabil over growth, atau seperti apa? Dan ke depannya trendnya seperti apa? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi ditujukan ke dua-duanya mungkin ya, terkait Danantara, kapan kita bisa melihat hasilnya gitu kan? Apakah kita perlu menunggu evaluasi pemerintahan kebijakan prasasti tahun depan gitu kan untuk melihat ini? Terus yang kedua adalah terkait kebijakan Bank Sentral itu dikhususkan pada Pak Peter mungkin ya. Monggo silakan, mungkin Mas Gundi bisa pertanyaan pertama dulu terkait Danantara, atau Pak Peter dulu silakan. Yang pertama untuk Danantara ini sebenarnya sangat relevan dengan catatan yang saya sampaikan. Ya, ternyata memulai sesuatu yang baik itu sangat tidak mudah. Ya. Apa yang kita bayangkan mudah, mulus, ternyata
benturan-benturan, tantangannya jauh lebih sulit. Ya, dan menurut saya, dalam pandangan saya, perspektif saya, itulah yang dialami oleh Pak Pandu dan kawan-kawan ketika memulai mendirikan Danantara. Ternyata belantara, ini hasil diskusi saya ya dengan salah satu petinggi di Danantara. Ternyata belantara di BUMN itu jauh lebih kompleks dari apa yang mereka bayangkan. Kondisi yang ada di dalam BUMN ternyata begitu banyak yang harus diperbaiki, sehingga mungkin target-target dari Danantara memang harus dilakukan penyesuaian. Dan untuk itu, kalau balik lagi atas dasar itu, menurut saya memang seharusnya kita memberikan waktu kepada Danantara untuk bisa nantinya benar-benar bisa berperan di dalam kita melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Memang kalau kita balik ke perencanaan awal Danantara ya, dan target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga sering menyampaikan bahwa target di 8% itu ada bukan pada tahun awal, ya, karena memang tidak mungkin kita bisa melakukan lompatan ketika begitu banyak yang harus diperbaiki. Ya, mungkin baru kita bisa melakukan lompatan kalau seandainya semua program-program tadi sebagai basis fondasi untuk kita bisa melompat lebih tinggi seperti kata Silent Seven itu bisa terjadi. Ya, kalau fondasinya sendiri memang masih banyak yang perlu waktu untuk perbaikannya, saya kira sangat wajar kalau kita memberikan waktu pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan di mana Danantara bisa berperan lebih banyak, utamanya di dalam pengelolaan BUMN dan utamanya lagi di dalam mendorong investasi, itu bisa terwujud. Itu yang pertama. Mungkin nanti Mas Yudi bisa menambahkan. Yang kedua terkait dengan peran Bank Sentral. Bank Sentral memang kita bisa melihat dalam beberapa waktu yang terakhir ini sudah secara terus menurunkan suku bunga. Ya. Dalam pandangan saya, ya, turunnya suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral, oleh BI, itu adalah sebuah kebijakan yang independen, bukan campur tangan pemerintah. Memang BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir ini. Kenapa BI bisa menurunkan suku bunga? Kenapa ruang itu ada? Itu bisa terlihat dari beberapa indikator. Pertama, tingkat inflasi kita yang sangat rendah dan stabil. Bahkan kalau menurut saya pribadi, tingkat inflasi kita sudah terlalu rendah. Ya, inflasi yang terlalu rendah itu bukan hal yang baik. Yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar kita walaupun sempat mengalami tekanan, ya, tetapi masih manageable. Ya. Sementara di sisi lain, daya beli, pertumbuhan ekonomi, pengangguran itu sudah memerlukan respons pelonggaran dari sisi Bank Sentral. Jadi saya melihat di sisi stability itu tidak ada masalah, sementara di sisi growth ya sesuai dengan undang-undang tentang Bank Indonesia, BI memang sudah harus mempertimbangkan hal tersebut. Jadi saya tidak melihat bahwasanya kebijakannya Bank Sentral itu meninggalkan stability over growth-nya. BI memang secara nature akan cenderung stability over growth. Dia lebih mengutamakan stabilitas. Tetapi di dalam beberapa bulan terakhir ini BI memiliki ruang untuk lebih mempertimbangkan growth karena stability-nya nggak ada masalah. Ya, ada ruang untuk dia lebih mempertimbangkan growth. Mungkin itu, dan saya tidak melihat bahwa ada tendensi pemerintah untuk intervensi terhadap kebijakan itu. Kalau saya boleh tambah dikit, jadi benar mungkin perlu kita highlight Mas Farhan ya, tentang ini kebijakan BI menurut saya nggak ada sangkutannya dengan pemerintahnya Presiden Prabowo dan Gibran gitu. Ini independen dan betul tadi Pak Peter sudah bilang. Satu juga yang perlu dicatat adalah dari segi global monetary easing itu sedang terjadi Mas Farhan. Jadi banyak bank-bank sentral lainnya juga telah menurunkan suku bunga
Jadi dari segi global adanya monetary easing ini yang membuat ruang juga untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Kembali kepada topik tentang Danantara, mungkin satu hal yang menurut kami sempat diskusi juga beberapa kali tentang ini. Kelihatannya pemahaman publik ya, kita nggak terlalu begitu paham nih, Mas Rido, tentang kompleksitas di Danantara sebagai sovereign wealth fund. Mungkin karena waktu di awal pencetusan Danantara itu kan yang menarik media itu kan, wah ada aset yang dikelola ya 900 billion atau apalah ya, menjadi salah satu SWF yang terbesar di dunia, kan nilainya bombastis gitu Mas. Jadi pemahaman publik juga melihatnya, wah ini kan institusi yang punya banyak duit, harusnya bisa bergerak sedang cepat gitu. Mungkin pemahaman ini harusnya diluruskan dulu gitu, bahwa nilai itu kan sebenarnya hanyalah aset yang ada di BUMN gitu kan. Jadi saya dan teman-teman di Prasasti, kami selalu memikir bahwa bagaimana cara kita menilai Danantara sekarang itu kita nggak bisa membandingkan dengan contohnya misalkan Temasek di Singapura. Ya. Mungkin kita bisa membandingkannya, mungkin seharusnya kita membandingkan Danantara sekarang itu dengan Temasek waktu di awal, waktu dia dimulai dibangun, ya kan, mereka juga menghadapi hal-hal yang serupa Mas Farhan, yaitu ada dua kepentingan, satu untuk melakukan investasi, satu lagi untuk melakukan housekeeping dengan aset-aset negara. Nah, housekeepingnya ini yang sebenarnya sangat ribet, kayak tadi Mas Farhan bilang ya, kita mau melakukan reform ya, kita mau menurunkan dari 1000 BUMN ke hanya 200, ya itu nggak bisa berjalan dengan cepat. Jadi saya setuju dengan Pak Peter, kayaknya kita memang perlu memberikan waktu pada Danantara, tapi di luar itu mungkin juga perlu ini ya Pak Peter ya, perlu adanya komunikasi, perlu adanya apa nih Mbak Nila, mungkin kita bisa diskusi juga nih nanti Mbak Nila. Kita perlu juga memberikan satu understanding yang lebih komplit kepada publik Mas Farhan tentang sebenarnya Danantara itu what kind of an animal gitu loh institusi ini. Mungkin itu sih Mas yang saya tambahkan dari Pak Peter. Terima kasih. Ya, jadi kompleksitasnya mungkin publik perlu diberikan pemahaman juga gitu ya. Bisa jadi satu topik riset yang menarik nih Mas. Next research. Oke, tadi saya catat ada yang trio baju biru gitu kan. Boleh Mbak, silahkan mungkin sebelum ke Mas. Ya, silahkan. Selamat siang Pak, saya Pernita dari Bisnis Indonesia. Pak, mungkin takut terlewat tadi, yang pertama mau tanya Pak soal pencapaian setahun pemerintahan Prabowo Gibran di sektor digital itu menurut Prasasti bagaimana Pak? Kemudian mungkin di sektor digital itu apa yang harus dioptimalkan? Mungkin rekomendasi Prasasti bagaimana? Kemudian sebelumnya kan Prasasti sempat menyebut ya rasio ICOR secara nasional itu berada di 6,6, kemudian di rekomendasi itu 4,3 Pak. Saat ini seperti apa sih Pak? Kemudian untuk skor tersebut akan lebih baik itu seperti apa Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, boleh. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kebetulan waktunya juga udah hampir habis juga. Silakan. Terima kasih, Wan Budi Strestai. Saya mau nanya pandangan Prasasti terhadap hal yang terlewati. Jadi dari semua presentasi tadi itu ada yang overlook, yaitu kalau kita lihat program-program Pak Prabowo itu semua appeal ke lower class. Yang middle class nggak ada sama sekali. Misalnya childcare, terus beasiswa aja, sebagai ilustrasi beasiswa aja hanya untuk orang tuanya gajinya di bawah 10 juta. Padahal yang middle class yang gajinya 15 juta, anak-anaknya pintar juga, pengen juga sekolah di Yale, MIT, Oxford, itu nggak terakomodasi. Nah, jadi kalau kita lihat kan kelompok middle class ini kan perlu juga dia diperhatiin supaya dia feel good juga, karena pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan mereka kan.
ilustrasi lagi adalah soal stock market. Itu nggak diperhatiin sama Presiden Prabowo. Di Amerika Trump aja nggak punya. Prabowo bilangnya bahwa main saham itu kan seperti main, jadi nggak dianggap seperti investasi gitu ya. Padahal di pasar modal itu kita punya 17 juta investor retail. Nah, itu mungkin kalau ada pandangan dari ini pengen itu soal ini orkestrasi itu tadi menarik juga. Ini corrective measures-nya apa kira-kira langkah perbaikan? Kita sih lihat memang ada kelemahan, yaitu contohnya energi. Itu kan Menko-nya harus membawahi Menteri SDM yang Golkar. Nah, bisa Menko mobilir atau manggil rapat? Saya dengar kan malah nggak ada rapat koordinasi macam itu. Kalau boleh tambah lagi soal isu energi itu, boleh ada komentar apa yang kurang atau kan ngerti sih bahwa soal sampah ini kan kewenangannya di daerah. Jadi kalau pemerintah nasional itu agak sulit sih seharusnya, karena nanti stoknya kan tergantung daerah. Daerah nggak makasih, nggak punya sama. Jadi ini programnya gede, tapi tantangannya juga besar. Kalau pemerintah daerahnya yang dipilih langsung itu nggak sama. Kira-kira apa yang bisa dikasih dari situ, dan juga PLN kalau nggak mau beli listriknya karena mahal kan. Sama terakhir sih ini soal independensi Bank Indonesia. Itu emang sih kita melihat yang tadi urusan teman dari belakang itu, kita sekarang udah 4 kali itu emang ada investor itu udah mulai mikir ini bank sentralnya apakah mereka dianggap di bawah tekanan, anggap duress. Ini sih komentar dari beberapa fund manager kita ngomong dengan saya. Jadi bank sentral itu kan dilihat sebagai sangat kredibel pada saat zamannya Agus Marto. SBY mau nurunin permintaan bunga, dia malah naik. Nah, benar nggak sih yang mereka ini kita awal nih? Saya melihat datanya sih, jangan-jangan benar ini ada kekhawatiran bank sentral itu sudah dipertanyakan independensinya. Kenapa? Karena baru pertama kali spread kita dengan Amerika itu sekarang di 4,75% kan, sementara di Fed Fund itu targetnya Fed Fund 4 sampai 4,25. Itu hanya sekitar 0,5% percentage points. Dalam sejarah saya meneliti pasar modal financial sector, nggak ingat sih pernah sesempit ini spreadnya. Makasih. Sorry, agak panjang. Kalau wartawan senior emang beda ya, 5 pertanyaan dalam satu tarikan nafas gitu. Mungkin nanti jawabnya juga dalam satu tarikan nafas, karena kita agak press for time. Saya udah minta dia tolong jangan kasih pertanyaan susah-susah. Saya pilih yang takutnya ada yang jawab, minimal ada cadangan. Oke, siap. Silakan mungkin Mas Bundi dan Pak Peter. Tadi kalau dari Mas Wahyudi ya, saya catat terkait middle class policy yang dirasa masih missing gitu ya. Terus kemudian kebijakan stock market tadi, terus kemudian orkestrasi kebijakan, waste to energy, dan terakhir BI under duress. Yang pertama, jadi pandangan saya aja ya, bukan ke penilaian kinerja 1 tahun. Tapi saya setuju kalau memang ini ada overlook ya. Dan dari pembicaraan saya dengan beberapa teman di pemerintah itu disadari Mas. Dan nampaknya itu yang kemudian dikoreksi dengan mengganti Menteri Keuangan. Ya, kalau kita lihat arah dari kebijakan Menteri Keuangan sekarang misalnya menurunkan PPN dan sebagainya, itu arahnya sebenarnya menuju ke bagaimana kita mengakomodasi atau berusaha untuk membantu di kelompok middle class sebenarnya ya. Mungkin tapi kita bisa diskusikan nanti lebih detailnya seperti apa. Yang kedua terkait dengan orkestrasi, ini yang memang agak berat karena di struktur pemerintahan kita itu menyebabkan memang akan sangat sulit ada satu yang menonjol, ada satu yang bisa melakukan orkestrasi menjadi konduktor, karena menteri koordinatornya aja berapa banyak tuh ya, dan posisi-posisinya kalau lihat dari background politiknya pun kadang-kadang membuat mereka sangat sulit untuk melakukan komunikasi apalagi koordinasi. Nah ini kita kembalikan kepada pemerintah
ya kepada presiden karena itu hak prerogatifnya presiden, tapi kita hanya bisa menyampaikan, mengingatkan bahwasanya sangat perlu ada orkestrasi, sangat perlu ada yang melakukan harmonisasi kebijakan antar kementerian, antar lembaga. Ya mungkin di sini ada staf khususnya Menhan, mungkin bisa juga membisikkan hal itu. Kalau kita hanya bisa menyuarakan aja. Dan yang kedua untuk waste, ini saya langsung jawab walaupun nggak satu hentakan napas. Ya, waste ini sebenarnya ada di Danantara. Ya, karena kalau ingat kita bicara tentang misalnya Patriot Bond salah satu fokusnya itu ada terkait dengan waste industry. Ya mungkin di situ. Ya karena kalau kita kaitkan dengan pembagian tadi kewenangan tadi memang akan menjadi agak sulit karena posisi dari daerah itu menjadi tidak mudah untuk berkoordinasi juga kan. Nah ini yang sedang dipikirkan bagaimana karena kalau semuanya nanti ditarik lagi sekarang aja udah ada isu sentralisasi. Ya kalau ini juga kita tarik juga nanti tambah ramai lagi isu itu. Ya. Dan yang kedua, yang terakhir ini yang bidang saya. Jadi intinya adalah saya kira balik lagi, saya menegaskan tidak ada upaya atau langkah-langkah pemerintah itu untuk merongrong independensi BI. Enggak. Ya saya kebetulan posisi sebagai BSBI juga, Badan Supervisinya BI. Justru yang sekarang ini BI itu masih sangat kaku sebenarnya. Cuman kebetulan dan kami ya menyuarakan untuk BI menurunkan suku bunga itu sudah cukup lama, sudah hampir 2 tahun. BI itu baru menurunkan baru 4 bulan, baru setengah tahun. Ya, kami menyuarakan bahwasanya perlunya BI menurunkan suku bunga itu sudah cukup lama. Tetapi memang ruang yang dianggap oleh BI benar-benar aman untuk menurunkan suku bunga adalah periode terakhir ini. Baik itu di dalam mempertimbangkan kondisi di dalam negeri yang seperti saya sebutkan tadi, indikator-indikator yang memang memberikan ruang tersebut, dan apa yang ditambahkan oleh Mas Budi tadi, kondisi internasional juga memberikan ruang, sehingga BI nampaknya menjadi lebih aman untuk melakukan menurunkan suku bunga yang kebetulan sangat sejalan dengan langkah-langkah ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Sehingga ya ini bukan sesuatu dikarenakan paksaan dari pemerintah, tetapi memang BI mengambil itu secara independen. Begitu aja. Bahas sedikit dari Pak Peter tadi tentang balik ke independensi BI, Mas Yudi. Saya rasa balik lagi ya, kita mungkin perlu double check tuh Mas, waktu zaman Pak Agus Marto inflasi kita berapa. Saat ini inflasi kita kan juga, saya juga 20 tahun jadi analis, nggak pernah ngelihat inflasi kita serendah ini Mas Yudi. Kedua, dari segi ekspektasi harga minyak dunia, ya kan? Kembali zaman dulu waktu zaman Pak SBY, kita hidup di dalam dimana harga komoditas itu kan lebih tinggi Mas Yudi. Sekarang kelihatannya walaupun adanya perang dan segalanya, harga minyak itu sebenarnya cukup relatively manageable. Ini juga yang membuat kenapa Bank Indonesia itu sebenarnya punya confidence bahwa kita bisa menurunkan suku bunga. Mungkin tambahan dari Pak Peter tentang waste energy, sebenarnya ini satu hal yang bakal kita mau jadikan riset juga Mas Yudi. Jadi kalau saya jawab terlalu banyak nanti kamu nggak mau hadir lagi ke press conference berikutnya. Cuman pada kesimpulannya ini sih Mas, bahwa hal ini merupakan salah satu hal yang mungkin menurut kami merupakan top of the line ya sekarang yang kita perlu kita pikirkan, karena waste management ini udah boleh dibilang nil banget lah di Indonesia dan problemnya bakalan sangat tinggi. Menurut saya sih sebenarnya yang menarik adalah kemarin yang program waste energy juga itu kedengarannya kan ada 100-an perusahaan tuh Mas yang mau ikut membina ini. Jadi kelihatannya appetite dari private sector itu juga udah ada untuk mereka mau coba masuk kepada program waste energy ya. Dan kemungkinan kelihatannya ada juga beberapa companies itu yang udah mempunyai kapabilitas dan juga learning dari luar Mas Yudi untuk bisa menjalankan ini. Jadi let's think about that ya. Kelihatannya ini menjadi satu faktor yang kita harus kita follow up very closely. Tentang mungkin satu tambahan tentang stock market juga yang menarik kan sebenarnya saat ini Menteri Keuangan juga udah mau intinya mau mencoba membasmi nih yang suka goreng-goreng di stock market. Caranya gimana? We'll wait for that. The idea is there, the intention is there. Kelihatan nanti roadmapnya ke depan
bakal tersusun. Moga-moga dengan adanya roadmap ini kita bisa lebih making sure bahwa yang invest itu benar-benar mau invest dan bukan ngegoreng ya Mas Yudi ya, itu bisa menjadi satu hal yang bakal menunjang overall performance dari stock market kita juga. Mungkin terakhir jawaban untuk Mbak Penita ya tentang digitalisasi. Ini yang kami nilai sebenarnya Mbak adalah bukan sektor digitalisasi secara spesifik, but it's more about how the entire economy itu bisa make use of digitalization untuk bisa memperkuat efisiensi di setiap sektor ya. Dan sebenarnya this is in line dengan penilaian kami, makanya di banyak pilar itu kami bilang bahwa digitalisasi itu perlu dilakukan karena dengan adanya digitalisasi efisiensi dari pemerintahan, efisiensi dari monitoring, efisiensi juga dari evaluation itu akan terbantu dan ini bisa meningkatkan efisiensi NBC secara ke depan sih Mbak Penita. Dan saat ini kami juga yang dari hasil research yang terakhir tentang ICOR di digitalized sector di Indonesia itu kami masih aktif untuk membangun discussion dengan para stakeholders yang penting Mbak untuk bagaimana caranya kita bisa mencoba meningkatkan peran digitalisasi kepada banyak sektor di Indonesia, karena kalau mungkin Mbak Penita ingat ya terakhir di press conference itu kan sektor yang digitalize itu sebenarnya yang di atas 50% itu boleh dibilang cuma dua, which is ICT dan finance. Yang lain itu masih rendah sekali di digitalisasi. Jadi ruang untuk kita meningkatkan itu sebenarnya jauh lebih tinggi. Mungkin catatan saya itu. Terima kasih. Cek kesehatan gratis baru terlaksana tadi saya baca 11% dari target sekarang tahun 2025 35%. Kan gitu. Nah, kenapa nggak dihapusin aja itu? Direkomendasi itu dihapusin aja cek kesehatan gratis. Lebih bagus uangnya diambil sama pemerintah ya. Itu untuk memperbaiki BPJS. Karena BPJS itu kan benar-benar yang udah sakit ke BPJS itu masih satu, ada orang yang tidak bisa membayar. Kedua, terlalu regulatif. Regulasinya banyak benar, nggak boleh ini penyakit ini nggak boleh. Nah daripada dananya itu biar melonggarkan BPJS supaya lebih longgar. Yang penyakit ini enggak harus sekian keluar tuh repot gitu loh. Nah mendingan BPJS yang udah ada undang-undangnya itu lebih diperbaiki dananya ke situ daripada cek kesehatan gratis. Nanti kalau udah ada penyakit kan mau kemana dia, mau kemana kan ke BPJS lagi, BPJS belum ada segala macam. Jadi hal-hal seperti itu mesti satu langkah lebih maju lagi misalnya. Makasih. Ya Pak. Jadi memang kan kajian ini kan kami menilai program yang sudah ada Pak ya. Kami membandingkan dengan KPI-nya gitu. Jadi memang sebenarnya satu poin yang Pak Fuad raise up itu came out juga Pak di waktu kami melakukan research-nya, yaitu banyak yang di on the ground itu mereka bilang oke, setelah saya cek kesehatan gratis and then what gitu loh, saya bakal ngapain kalau ternyata ini. Nah itu yang mungkin kalau kita perlu melakukan satu review yang lebih detail kepada setiap program Pak ya, mungkin itu bisa menjadi satu masukan ke depan sih Pak Peter. Monitoring dan evaluation itu. Betul, Pak. Ya. Jadi seharusnya memang program itu harus ada monitoring dan kemudian ketika pencapaiannya misalnya seperti disampaikan oleh Pak buat tadi hanya 11% dan harus ada evaluasi. So what tadi kan Pak? Bapak evaluasi itu kan harusnya berujung kepada tindakan atau kebijakan yang untuk memperbaiki atau keputusan seperti kata Bapak tadi. Ngapain pakai cek kesehatan kalau seharusnya bisa melalui BPJS kesehatan. Itu yang sebenarnya tujuan kita, kenapa kita menempatkan sangat perlu adanya monitoring dan evaluation agar supaya pemerintah sendiri ya kalau memang dianggap perlu untuk terminate dari program, menggantikannya dengan program lain, seharusnya berani untuk melakukan itu. Oke, jadi mungkin take away-nya mungkin ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali Pak, pertanyaan pamungkas gitu.
takeaway-nya mungkin di next round of discussion mungkin kita perlu menghadirkan juga Bappenas gitu kan, dan juga mungkin lembaga-lembaga oversight ya Pak ya, yang bisa melakukan monef terhadap kebijakan secara independen. Kita mungkin punya BPK, BPKP, Ombudsman dan lain sebagainya. Karena tadi angle-nya mungkin efisiensi gitu, di sini mungkin BPK nanti atau mungkin BPKP bisa bersuara gitu kan terkait rekomendasi program apa. Baik, pertanyaan Pak Fuad tadi sekaligus menutup sesi diskusi kita. Karena pertanyaan pamungkas dan keterbatasan waktu juga, saya tidak akan menyimpulkan hasil diskusi kita karena terlalu panjang dan terlalu kompleks gitu ya. Mungkin cukup satu aja, nantikan barangnya rilis di Prasasti dan Kata Data. Oke, saya undur diri sebagai moderator, saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rido, Mas Budi, Pak Peter, Pak Fuad, Bu Ilya, dan juga Pak Kris. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian tadi adalah akhir dari kegiatan peluncuran kajian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran sebagai bagian dari Prasasti Insights. Semoga memberikan wacana yang baik untuk teman-teman dan bisa memberikan wawasan juga untuk para pembaca dan penikmat media. Demikian dari kami, dari Prasasti. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kami mempersilakan teman-teman untuk bisa menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada stop gue.